Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta. Melanjutkan praktek kita yang lalu, penjelasan awal tentang FET. Kita lebih lanjut hari ini mendalami satu komponen elektronika yang namanya FET dan MOSFET. Baik, FET itu singkatan dari Field Effect Transistor. Field artinya adalah medan, efek ya efek, transistor ya transistor. Kita sebelumnya sudah mengenal transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang terdiri dari penggabungan dua buah atau tiga buah semikonduktor. Yang semikonduktor itu sendiri jenisnya ada dua macam, yaitu transistor NPN dan PNP. Pada transistor NPN adalah menggabungkan dua buah tipe N dan satu buah tipe P. Pada PNP adalah menggabungkan dua buah tipe P dan satu buah N. Jadi apa hubungannya transistor dengan FET? Ya, dia saling bersaudara. Kalau kita coba lihat strukturnya, transistor itu atau disebut dengan BJT, ya, bipolar junction transistor. Ya, transistor biasa yang sering kita pakai itu namanya adalah BJT, ya, bipolar junction transistor. Kenapa disebut dengan bipolar? Karena dia menggabungkan sebetulnya dari dua jenis, yaitu tipe P dan tipe N tadi. Transistor jenisnya ada dua, PNP dan NPN. Transistor itu dibagi dua, ada dua macam. Ada transistor, ada FET. FET kalau ini disebut dengan BJT, bipolar junction. Kalau FET ini tergolong dalam yang disebut dengan unipolar, ya, junction. Jadi ada transistor, ada FET. Dia sama-sama jenis lain daripada transistor. Kalau tanya transistor ada berapa macam? Ada dua. Ada transistor, ada FET. Fungsinya sama, baik transistor FET dan transistor yang bipolar sama. Fungsi utamanya ada dua, yaitu dia sebagai saklar elektronik, yang kedua adalah sebagai penguat. Kalau pada transistor, akhirnya juga sama-sama tiga, bentuknya pun hampir serupa. BJT itu singkatan dari bipolar junction transistor. Dia ada dua macam, NPN dan PNP. Simbolnya seperti ini, panahnya keluar itu adalah NPN, panahnya ke dalam adalah yang PNP. Kakinya ada tiga, yaitu namanya basis, kolektor, dan emitor. Kaki yang dikasih panah itu namanya emitor. Ya, kaki yang bukan sebagai dasarnya atau gerbang inputnya itu disebut dengan nama basis. Ya, ini sumber arus, ini disebut dengan pengurasnya biasanya. Nah, pada FET juga ada dua macam. Ada FET N channel, ada FET P channel. Sama. Hanya kaki-kakinya kalau pada transistor adalah basis, kolektor, emitor. Kalau pada FET adalah gate, drain, dan source. Jadi gate sama dengan basis, drain itu sama dengan kolektor, source itu sama dengan emitor. Nah, jadi sekali lagi transistor ada dua macam, ada BJT atau yang disebut dengan transistor kita biasa, ada yang disebut dengan FET.
FET dibagi dua lagi, ada yang JFET. Nah, FET itu yang ini namanya JFET, Johnson FET. Ada lagi yang namanya MOSFET. JFET nanti ada dua macam. JFET ini adalah JFET N channel dan JFET P channel. Nanti MOSFET berkembang lagi banyak. Di sini ada depletion MOSFET, ada enhancement MOSFET, bagi dua lagi. Setiap depletion MOSFET dibagi dua, ada depletion MOSFET kanal P, depletion MOSFET kanal N. MOSFET enhancement atau tindak lanjut yang terbaru pengembangan MOSFET disebut dengan MOSFET, bagi dua lagi, MOSFET kanal P, MOSFET kanal. Jadi kalau dari pohon keluarganya ini banyak ya. Tapi hari ini kita akan bahas dua, yaitu FET dan MOSFET saja. Nah, kalau kita lihat isi dalamnya, nah ini dia tadi, transistor itu dia dari PNP dan NPN. Ya, panahnya ke dalam buat PNP, yang keluar adalah NPN. Fungsinya sama, persis sama, yaitu sebagai saklar dan sebagai amplifier. Loh, kalau sama kenapa nggak diganti saja? Ya tidak bisa main ganti sembarangan, karena dia walaupun satu keluarga, karakternya beda. Yang satu berdasarkan arus, yang satu berdasarkan efek medan. Nanti kita akan coba lihat efek medan tuh gimana. Ya. Jadi kalau kita lihat konstruksi dalamnya, pada transistor itu PNP masing-masing itu disekat. Ya. Nah, kalau pada FET dia kanal N, jadi N-nya begini. 1P, 2P dan 1N. N-nya jadi kanalnya. Kanal itu saluran. Ya. Yang kanal P, N-nya sebagai kontrol dari gate, salurannya itu yang tipe P. Nah, cara kerjanya gimana? Bedanya apa transistor dengan FET? Apakah bisa diganti langsung? Tidak bisa. FET dengan transistor bedanya, kita lihat, pada transistor kakinya namanya emitter, basis, kolektor. Kalau FET kakinya source, drain, dan gate. Gate sama dengan basis, source sama dengan emitter, kolektor sama dengan drain. BJT adalah bipolar transistor. Dia punya dua polar tadi ya, PN aja, PN. Nah, kalau unipolar dia nggak disekat-sekat, makanya polarnya banyak. Dia kanal aja, berupa kanal, tidak disekat-sekat. Ya, makanya dia disebut sebagai unipolar. Cost is cheaper, ya lebih murah transistor itu dibandingkan dengan FET. FET agak mahal. Ukurannya dengan kemampuan yang sama, dia lebih gede. Kalau FET bisa lebih kecil. Kelebihannya output impedansinya rendah, output impedansinya tinggi. Nah, dengan input impedansinya tinggi ini, berarti FET ini lebih kebal terhadap noise, gangguan. Jadi dia untuk preamp bagus banget, ya. Untuk penguat mic misalnya, dia anti noise, bersih suaranya. Atau input gitar, ya, yang impedansinya besar. Nah, ini bagus pakai ini. Jadi tidak ada dengung atau noise atau distorsi, dia lebih kebal. Input impedansinya rendah, kalau ini input impedansinya tinggi. Nah, kalau ini untuk cukup bagus untuk penguat mic, kalau dia yang impedansinya besar. Jadi untuk kayak gitar, ya. Generates medium noise, menghasilkan noise yang lumayan noise. Kalau ini betul-betul low noise berarti dia bagus, nggak ada desah.
Desist noise itu seperti itu ya. Kemudian cara pemberian tegangannya mudah. Ini juga sama-sama gampang makainya ya. Dia punya penguatan tegangannya tinggi, dia penguatan tegangannya rendah. Kalau penguatan arusnya dia rendah, justru kalau dia adalah cenderung sebagai penguat arus. Kalau dia sebagai penguat arus, biasanya untuk rangkaian penguat arus ya, seperti adaptor itu lebih bagus. Switching time-nya lambat, karena switching time-nya cepat. Jadi ini bisa lebih bagus pada frekuensi tinggi. Jadi kalau switchingnya kurang bagus, ini untuk radio AM frekuensinya lumayan, antara 530 sampai 9600 kilo. Kalau ini switching fast, berarti untuk FM, untuk frekuensi tinggi bagus, untuk radio FM, untuk TV, UHF, VHF, ini bagus kalau dia pakai FET. Less temperature stability, jadi dia ya temperatur itu pada suhu rendah dia stabil, jangan boleh tinggi-tinggi gitu. Dia high temperatur, pada high temperatur tinggi masih bisa bekerja stabil. Kemudian untuk bekerjanya, kalau transistor itu dikendalikan oleh arus, kalau field effect dia menggunakan tegangan, berarti lebih irit ya, lebih irit batu baterainya, istilahnya makan arusnya ya. Boros kalau pakai batu baterai lebih boros, ini lebih tahan lama. Jadi dari beberapa penjelasan ini, perbandingan ini, nampaknya FET itu lebih unggul, ukurannya lebih kecil, lebih tahan suhu, penguatannya lebih bagus, lebih tahan terhadap gangguan noise dan lain-lain. Jadi FET lebih bagus daripada transistor, tapi tadi lebih bagus tentu saja ada konsekuensi yang harus kita bayar, yaitu harganya lebih mahal dibandingkan dengan transistor gitu ya. Oke, lanjut. Jadi cara pakai untuk baik transistor dan FET itu sama, tadi fungsinya sebagai penguat dan sebagai saklar elektronik. Kalau dia bekerja sebagai saklar, maka dia akan berada pada dua kondisi, yaitu on dan off. Kalau dia mau dibikin sebagai penguat, dia harus dibikin pada satu daerah yang namanya daerah aktif. Jadi baik transistor maupun FET, dia punya 3 daerah kerja, 3 kondisi ya. Kalau manusia kondisinya cuma 2, kalau nggak tidur ya melek gitu. Kalau melek banyak yang bisa dilakukan, bisa makan, bisa kerja, bisa olahraga dan lain-lain. Kalau tidur dia ya tidur saja. Kalau transistor dan FET, dia punya 3 kondisi, 3 kerja, yaitu off, lagi tidur, kemudian lagi aktif, lagi saturasi, lagi on. Kalau mau digunakan sebagai saklar, dia harus dibikin di 2 kondisi, yaitu off dan on. Artinya putus nyambung, putus nyambung. Putus itu disebut dengan off atau cut off, on itu disebut dengan saturasi. Jadi kalau kita pengen bikin transistor ini untuk saklar, harus kita bikin on dan off. Bagaimana caranya bikin on atau ciri-ciri lagi off, ciri-ciri lagi on? Kalau lagi off, tegangan kolektor emitornya kira-kira mendekati dengan VCC. Kalau ini terjadi, tegangan kolektor emitor, artinya tegangan antara kaki kolektor dan emitor itu sama dengan tegangan supply-nya.
Kalau dikasih batu baterainya 12, diukur tegangan kolektor emitornya 12, berarti transistor ini dalam kondisi off atau kolektor emitornya terputus gitu. Nah, gimana kalau cara bikin FET itu off? Dia ciri-cirinya antara sama. Kalau ini kolektor emitor, kalau ini drain source. Tegangan drain source-nya, VDS-nya mendekati sama dengan VDD. Malah ini kalau di FET malah bukan mendekati sama, harus sama. Jadi kalau 9 ya 9 gitu. Dia bukan mendekati 0, malah sama dengan 0. Kalau FET, kalau transistor mendekati 0. Kalau FET ini sama dengan 0 dalam kondisi on. Kalau off sama dengan PCC atau sama dengan sumbernya. Kalau mau digunakan sebagai penguat atau sebagai ampli, maka tegangan di kolektor emitornya atau kalau di FET drain source-nya itu setengah daripada tegangan sumber. Itu cocok dia digunakan sebagai penguat atau sebagai amplifier gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana membuat FET ini menjadi off atau ciri-cirinya? Cirinya adalah kalau VDS-nya sama dengan VDD. Apa ciri-cirinya transistor dalam kondisi aktif? Ciri-cirinya adalah VCE, tegangan kolektor emitornya adalah pada setengah VCC, kira-kira seperti itu. Ini daerah kerja transistor, ini daerah kerja FET. Cara kerjanya FET itu gimana? Nah, kemarin minggu lalu kita udah coba dengan menggunakan Proteus. Hari ini jangan hilang lagi skemanya, mudah-mudahan kamu save. Kalau nggak kamu save berarti kamu gambar ulang. Gambar ulang berarti ya waktu kamu lebih lama. Mudah-mudahan tugas yang minggu lalu itu masih tersimpan. Oke. Cara kerja daripada FET adalah kita menguji karakteristiknya ya. Kita kasih tegangan antara pin drain dengan source, ini adalah VDD, voltage drain to drain, ya, tegangan supply-nya. Dan di gate, di gerbang kita kasih tegangan negatif. Jadi FET ini kerjanya dikontrol oleh tegangan, tapi tegangannya adalah tegangan negatif. Cara kerja dari FET adalah makin negatif si depletion layer. Nah, makanya ini ada di dalam FET itu ada namanya depletion layers atau depletion layers, yang mana depletion layer ini akan melebar. Melebar, gambarnya kayak begini, melebar dia. Sampai suatu saat melebarnya P dengan P ini beradu sehingga arus antara drain dan source itu tidak bisa mengalir. Ya. Jadi cara kerja FET itu adalah kalau dia makin positif tegangan di gate, maka P-nya makin kecil. Kalau makin P-nya makin kecil berarti dia makin renggang, channel di N ini makin lebar. Kalau makin lebar berarti arus dari positif ke drain melari ke source ini makin bisa mengalir atau besar. Arusnya besar kalau tegangannya positif. Tapi makin tegangan di sini negatif, ya, maka depletion layer akan melebar. Melebarnya depletion layer mengakibatkan arus drain ini semakin kecil. Nah, di sini ada grafik yang memperlihatkan karakteristik daripada FET. Ya, tadi tegangan kendalinya disebut dengan VGS. VGS ini adalah tegangan gate dengan source. Waktu tegangan VGS-nya 0 di sini, ya, arusnya dia itu besar. Ini ID-nya besar. Ini 0, ini 12 miliampere. Ya. Ini besar.
Tapi kalau tegangannya dibikin lebih negatif, maka dia akan melebar, depression layernya makin mampet, maka arus yang ngalir itu makin kecil. Pada tegangan VGS min 1, arusnya cuma 7,68. Diturunin lagi tegangannya makin min, maka arusnya jadi 4,32. Makin kecil lagi min 3, dia 1, makin kecil lagi min 4, dia makin kecil. Jadi kesimpulannya, makin kecil, makin negatif tegangannya, maka dia akan semakin sulit. Ya, semakin sulit arus mengalir, karena semakin kecil, semakin minus tegangannya, P-nya ini akan semakin lebar. Tapi makin positif, ya, min 2 sama min 1 itu lebih besar min 1, ya, lebih besar min 1, lebarnya dia akan semakin kecil, maka arus makin besar. Nah, itu dia. Sampai suatu saat tegangan drain source-nya itu sama dengan VDD, berarti ini udah benar-benar keputus, ini benar-benar mampet. Ya, itu disebut dengan cut off. Ya. Kapan dia sebut saturasi? Kalau dol. Dol itu arti katanya ini kecil, ini arus bisa ngalir full. Tegangan drain source-nya ini mendekati 0. Ya, di sini. Di sini full. Ya. Itu dia cara kerjanya. Nah, jadi ini kerjanya FET itu dipengaruhi oleh tegangan yang terdapat pada gate. Di gambar ini memperlihatkan, kita lihat. Ini FET kanal N, ya, dikasih VDD, diukur arusnya. Ini ID artinya arus drain, dipasangin RD pembatas arus. Kemudian inputnya VGG, dari gate dengan source itu disebut dengan VGS. Kita lihat di sini, kalau VGS-nya besar, arus ID-nya kecil. Kenapa? Karena dia kalau dia makin besar berarti makin positif, ya, makin positif. Kalau min 1 sama min 2 besar mana? Besar min 1. Mana besar min 1 sama 0? Lebih besar 0. Mana besar 0 sama plus 1? Lebih besar plus 1. Jadi artinya kalau semakin positif, maka di sini lapisan depressionnya makin melebar. Kalau makin melebar, tipe kanalnya akan makin mampet. Kalau mampet, arus makin susah ngalir. Tapi kalau VGS-nya dikecilkan, makin negatif, makin dikecil, ya, direndahkan, maka arusnya dia makin besar. Nih merah-merahnya makin banyak. Ya. Jadi tegangan arus ID-nya, arus makin ngalir, arus semakin mengalir kalau dianya makin positif. Oke. Nanti kamu buat laporan. Ini saya buat percobaan seperti minggu yang lalu. Saya pasang satu buah FET tipenya 4093, kasih R 220 ohm. Ini adalah ampere meter, ini voltmeter DC, ini sumber arus phase source, DC source. Ya, VGS-nya kita ukur tegangan drain source, kita ukur tegangan drain source, kita ukur arus, kasih tegangan 9 volt. Terus kita coba, ya, PCC-nya 9, kita monitor arusnya, kita lihat tegangan drain source-nya untuk mengetahui dia on atau off, saturasi atau tidak. Contohnya, kita kasih tegangan pertama 0 volt dulu. Dengan tegangan drain 9 volt, tegangan inputnya VGS 0, berarti gain source-nya 0. Berapakah ID, berapakah VDS? Nah, VDS ini dapat memperlihatkan kondisi dia, kondisi FET ini, apakah lagi off, apakah lagi on, apakah lagi aktif, gitu. Jadi kalau dia dikasih 0,
Di sini ngalir 2,2, di sini 4. Berarti apakah dia off? Tidak. Karena VDS-nya tidak sama mendekati, kan suplainya 9, ini 4. Berarti dia bukan aktif, bukan off. Aktif nggak? Mendekati, tapi bukan nggak aktif, belum aktif. Antara aktif dengan saturasi, kira-kira gitu. Karena dia 4. Kalau dia 4,5 berarti dia lagi aktif setengahnya, gitu, ya. Jadi pada saat tegangan 0 volt, arusnya 2,7, ininya 4 volt. Tugasmu adalah nanti saya minta sama seperti ini, tapi suplainya bukan 9, tapi suplainya 12. Ya. Kamu buat gambar ini, eksperimen, suplainya 12, inputnya kamu robah-robah dari plus 5 plus 4, sini plus 5, kamu klik 2 kali di sini, plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 0 min 1 min 2 min 3 min 4 dan seterusnya. Kamu catat apa yang terjadi terhadap arus drain dan VDS-nya untuk mengetahui kapan dia off, kapan dia on, kapan dia aktif. Mudah-mudahan titik itu bisa didapat, ya. Nah, berikutnya kamu rubah. Kalau tadi 0, sekarang apa yang terjadi kalau min 1? Dia turun berarti. Kalau min 1, maka tegangannya jadi 7,71, arusnya 5,8, tegangan tetap ya 9. Dengan VDD 9, VGS diturunkan menjadi min 1, maka arus yang tadinya adalah 22, sekarang jadi 5. Tegangannya naik dari 4 jadi 7. Ya, arusnya makin turun. Dengan arus turun, tegangan naik, gitu ya. Kalau arus drainnya dia turun, tegangan VDS-nya dia akan naik. Kalau hubungan antara VGS dengan arus drain makin positif, dia arusnya makin besar. Ya, ini makin dinegatifkan, dia juga turun. Ya. Oke, kalau saat min 2 arusnya 0, ininya 9. Kemudian min 3 tetap 9 dan 0. Min 4 tetap 9 dan 0. Berarti kita sudah mencapai satu titik yang namanya adalah cut off, ya. Satu titik yang namanya cut off tadi mulai di 2. Pada saat 2 itu terjadi VDS sama dengan VDD. Kalau VDS sama dengan VDD disebut daerah cut off. Jadi percobaan dari 0, input 0, input 1, input min 2, min 3 sampai min 4 sampai min 5, hasilnya adalah dari 2 ke 5 tadi adalah sama. Nah, sekarang kalau kamu mundurkan setelah dari 0, jangan ke min 1, tapi dari 0 ke 1 volt, rubah 1 volt, apa yang terjadi terhadap ID, OD. Kamu catat ininya, apa yang terjadi. Kemudian naikkan lagi, bukan min 1 tapi plus 1, bukan min 2 tapi plus 2. Nanti hasilnya kamu masukkan ke tabel pengukuran karakteristik, ini tambah K ya, FET 4093. Tugasmu adalah membuat ini, tapi dengan tabelnya dirubah ya, nomor VGS-nya tetap 5, 4, 3, 2, 1, kemudian 0, 1, 2, 3, min 4. Tapi VDD-nya dalam tegangan semuanya 12. Ya, kalau 9 hasilnya ini. Ya. Hasilnya ini di min 2, min 3, min 4 dia sudah terjadi cut off. Nah, kalau 12 cut off-nya di mana? Nah, saya nggak tahu.
Nanti kamu praktek ya. Jadi rangkaiannya sama persis, hanya VDD-nya dipasang tetap di 12. Tugas kamu adalah ngerubah-rubah VGS, kemudian ukur tegangan ID-nya dan tegangan VDD-nya menggunakan skema yang persis seperti kemarin ya. Oke, next. Aplikasinya untuk apa sih FET? Tadi aplikasinya ada dua, yaitu sebagai saklar dan sebagai penguat. Kita lihat, nah tadi karena FET punya kemampuan frekuensi lebih tinggi, dia bisa digunakan sebagai rangkaian osilator pada rangkaian radio. Ini adalah skema radio regeneratif ya, radio zaman dulu ini di bandnya AM. Sekarang kita susah ya kalau kita bikin AM karena pemancar AM-nya udah banyak yang nggak beroperasi radio AM itu. Dulu kita kalau bikin begini, pasang FET, pasangin headset, itu udah bisa dengar radio putar-putar Sevarco-nya. Kalau supaya lebih kencang, radio generatifnya dipasangin ampli. Ini 386 amplifier. Kalau ini nggak pakai 386, nggak pakai ampli, pakai headset. Tapi kalau pengen speaker, tambahin ampli. Ini 386, penguat sederhana ya, 1 watt. Ini gampang sekali bikinnya. Bikin ampli yang paling sederhana itu adalah LM386. Jadi aplikasi FET itu bisa digunakan sebagai rangkaian radio. Yang kedua, FET juga bisa digunakan sebagai rangkaian mixer ya, audio mixer. Jadi kalau kamu punya amplifier 1, inputnya pengen banyak, itu bisa gunakan FET. Tadi katakan kenapa? Karena FET punya impedansi input lebih besar dan dia punya kekebalan noise yang jauh lebih bagus ya. Berarti dia mixer itu adalah menggabungkan beberapa input menjadi satu output ya. Kadang-kadang ini contohnya di masjid ya, amplinya kan cuma 1 tapi inputnya mau banyak ya, ada imam, ada makmum ya, kemudian ada apa lagi, kalau upacara misalnya juga ya, amplinya 1, speakernya 1, tapi input mic-nya mau banyak. Pembaca doa 1, komandan upacara, penyanyi dan lain. Ini namanya rangkaian mixer. Mixer bisa dibangun bagus kalau pakai FET. Kenapa FET lebih bagus? Tadi udah jelasin. Ya, impedansi outputnya lebih besar. Ketahanan suhunya lebih bagus. Kemudian lebih tahan noise. Ya, nggak ada dengungnya. Ini mixer. Ini yang lebih bagus lagi karena ini pakai mixer, pakai 1 FET, inputnya cuma potensiometer. Lebih bagus lagi kalau yang ini masing-masing input itu dipasangin FET ya. Jadi ini FET masuk dikuatin, outputnya nyampur ya. Berarti ini pembaca doa sama ini komandan upacara bisa pakai 1 ampli. Yang berikut timer alarm ya. Ini buat ya kalau mau ujian dipasangin alarm ya. Siap ujian, kita pasang ke bawah, jebret, ini diatur sampai makin besar R-nya makin lama belnya nyala. Tapi kalau R-nya ini makin kecil sebentar dia nyala. Kalau nyala belnya hidup, bunyi tet gitu ya. Jadi kalau CRC-nya diperbesar, waktunya makin lama. Misalnya setengah jam. Ini saklar reset, kalau reset mati belnya. Tapi kalau ini dikebawain, dapat arus, maka sekarang ini akan di-trigger oleh tegangan negatif. Negatif dia akan on. Kalau on dia akan nyala gitu ya. Belnya nyala, terbalik ya. Dia nyala terus sampai berapa lama baru dia akan mati. Ya, ini namanya timer alarm. Alarm yang waktunya bisa dirubah-rubah. Ini ada preamp mic masih ya. Ini hanya bagus untuk impedance. Yang berikut ini rekomendasi nih. Ini pernah kita buat, ini jadi produksi AV waktu ada gebiar siswa pameran.
kita buat rangkaian piezo preamp. Ini untuk merubah gitar kopong menjadi gitar listrik. Ya. Inputnya kita ambil pakai piezo. Ini kalau mau lihat asalnya, ini juga saya ambil dari Colin Powell. Ini di YouTube ada yang kayak begini, kemudian saya bikin, saya rakit, ternyata jadi. Jadi ya udah kita jualan karena murah ini. Fatnya ini murah, hasilnya bagus. Jadi gitar kopong bisa ditambahin rangkaian ini tinggal dilem di badan gitarnya, kemudian outputnya tinggal masuk ke amplifier. Udah gitar kopong akan menjadi gitar listrik. Ini pakai piezo gitar preamp. Ya. Ini kalau nggak salah di bengkel masih disimpan nih, alatnya ada. Jadi kapan-kapan kalau mau coba dia bisa. Oke ya. Jadi gitu. Ada FET, ada transistor. Ya. Sama-sama transistor, tapi yang satu bipolar, yang ini namanya pakai sistem field effect gitu. Nah, FET itu dibagi dua, ada FET, ada MOSFET. Kalau FET saja itu field effect transistor. Tapi kalau MOSFET itu adalah FET yang ditambah metal. Jadi metal MOSFET itu adalah metal oxide semikonduktor field effect transistor. Itu singkatannya. Ya. Metal oxide, lapisan metal. Jadi gate-nya ini dia pasangin lapisan. Ini namanya MOSFET. Fungsinya apa? Sama. Fungsinya dia sebagai saklar dan sebagai amplifier. Bedanya apa? Nah, ini lebih bagus lagi dari FET. Kalau ini MOSFET lebih bagus dari FET, berarti sangat jauh lebih bagus daripada transistor. Makanya MOSFET ini lebih mahal. Karena dia ada tambahan di gate-nya, itu berupa metal oxide. Jadi kalau kita coba bandingkan ya, tadi transistor dengan FET. Sekarang kalau ini FET ini kan ada kanalnya dari dua buah ininya saluran P-nya. Nah kalau ini FET, kalau MOSFET antara gate-nya, kalau ini gate langsung ke P. Kalau ini enggak, gate ini dilapisi oleh lapisan metal oxide. Akibatnya gimana? Impedansi inputnya lebih tinggi lagi, berarti dia lebih kuat lagi nahan noise-nya gitu loh. Lebih bagus. Ya. Nah, di sini jadi FET dengan MOSFET bedanya apa? Kalau ini cuma bekerja di depletion layer doang. Tapi kalau MOSFET ada D MOSFET, ada E MOSFET. Kalau D MOSFET itu sama seperti JFET, dia depletion mode. Ya. Hanya gate-nya dikasih lapisan. Tapi kalau E MOSFET dia ditambah lagi. Sudah perbaikan ya. E MOSFET ada, D MOSFET ada, E MOSFET. D MOSFET artinya depletion mode, E MOSFET artinya enhancement mode. Enhancement ini adalah perbaikan atau lebih lanjut, lebih canggih. Depletion yang dipercanggih gitu kira-kira ya. Jadi kalau apa bedanya FET sama MOSFET? FET cuma bisa kerja di D aja. Tapi kalau MOSFET bisa D, bisa E. Impedansinya gimana? Impedansinya dia lebih besar lagi. Berarti jauh lebih bagus ya. Makin besar impedansi, makin kuat nahan noise-nya. Gate not insulated from channel. Jadi gate-nya ini langsung ke P. Tapi kalau di MOSFET dia ada insulation channel by SiO2. Ini silicon oxide, metal oxide ya. Jadi tambahin metal, lapisan metal gitu. Tujuannya apa? Ya supaya lebih bagus. Jadi membentuk seperti kapasitor gitu.
channel axis permanently, channel axis permanen. Kalau ini permanen kalau deficient, tapi kalau di N7-nya dia nggak permanen gitu. Susah untuk dipabrikasi, bikinnya lebih rumit. Kalau ini lebih gampang, katanya ini pakai suntikan, ya disuntik di pabriknya lebih mudah bikinnya. Drain resistannya tinggi, ini dry resistance-nya rendah. Drain ini sumber arusnya. Berarti kalau dia besar, arus ngalir susah. Kalau arus drainnya kecil, resistannya kecil, arus drainnya dia makin gampang. Gate membentuk dioda. Jadi antara gate ini karena dia langsung tipe P dan tipe N ini seperti dioda. Tapi kalau dia MOSFET malah cenderung seperti kapasitor. Karena dia ada bagian tengahnya berupa metal oksid. Gitu ya. Jadi transistor itu dibagi dua, ada BJD, BJT, ada FET. FET dibagi dua, yaitu JFET dan MOSFET. MOSFET dibagi dua lagi, ada DMOSFET, ada EMOSFET, gitu ya. Paham ya? Ini kalau kita lihat struktur keluarganya begini nih, rumit sekali. Transistor dibagi dua. Oh ini FET ya. Transistor bagi dua, ada FET, ada transistor. FET dibagi dua lagi, ada FET, ada MOSFET. FET yang pertama adalah FET N channel, FET P channel. Dia modelnya depletion. MOSFET bagi dua, ada depletion, ada enhancement. Jadi D MOSFET sama E MOSFET. Simbolnya gini. Kalau depletion garisnya lurus gate-nya, drain source-nya. Kalau enhancement dia putus-putus. Ya. Mana yang lebih bagus ya enhancement. Dari semua ini yang paling bagus enhancement. Ya. Ini gambarnya. Ya, enhancement. MOSFET. Ini simbolnya. Dari yang ini sama-sama enhancement, ini yang paling bagus. Mana yang bagus? Yang N apa yang P? Yang bagus yang N. Ya, karena N ini N channel. Yang N channel berarti dia di tipe P. Kalau ini pembawa arusnya adalah kalau kita ini elektron. Ya, kalau ini namanya hole. Arus lebih gampang hole daripada elektron, lebih cepat. Ya. Jadi mana yang bagus FET sama MOSFET? Bagusan MOSFET. Mana yang bagusan transistor sama FET? Bagusan FET. Mana yang bagusan transistor sama MOSFET? Jauh lebih bagus MOSFET. Mana yang lebih bagus P MOSFET dengan D MOSFET dengan E MOSFET? Bagusan E. Ya. Kenapa E MOSFET? Apa bedanya E sama D? Kalau D masih depletion layer, kalau E sudah tipe perbaikan. Ya. Nah, kalau tipe perbaikan mana yang lebih bagus? N apa P? Bagusan yang N. Gitu ya. Ini dia. Ada MOSFET, ada dua, D MOSFET dan E MOSFET. Bedanya apa? D MOSFET itu depletion, ya, masih dia N dengan N-nya bisa nyambung, ya. Nah kalau ini N-nya samaannya diputus, ditambahin substrat, insulationnya sama, gitu. Ya. Nah ini adalah makanya simbolnya drain sama source-nya lurus, kalau ini masih putus-putus. Ini yang bagus, gitu. Daripada depletion dengan enhancement. Jadi apa singkatannya nih? D MOSFET, depletion mode metal oxide semiconductor field effect transistor. Waduh, panjang banget.
Apa singkatan dari MOSFET? Enhancement Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Ya. Nah, kalau lihat dari karakteristiknya jauh lebih bagus. Ya. Kenapa? Kalau FET tadi dia karakternya hidupnya VGS-nya di negatif. Tapi kalau yang udah MOSFET itu sudah tegangannya positif, berarti dia nggak usah repot-repot. Langsung aja kasih tegangan positif di gate-nya. Maka drain source-nya dia udah main gitu. Ya, ini kita bisa lihat dari gambar ini. Kalau dikasih tegangan 15 volt di gate source-nya, arusnya makin tinggi. Makin rendah tegangan gate-nya, arusnya juga dia akan semakin kecil gitu. Ya. Jadi makin besar tegangan threshold-nya, arusnya akan semakin besar. Ya. 5 arusnya ya antara 0 sama 2. Waktu 10 arusnya ini sekitar 2. Waktu 15 dia lebih tinggi, langsung lonjak. Arusnya waktu 10 dia 4. Ya. Waktu 5 dia segini. Waktu 10 arusnya 4. Waktu 15 8 dan seterusnya. Itu ya tentang MOSFET dengan FET. Bedanya apa? Salah satunya adalah kalau FET kerjanya pakai tegangan negatif, kalau MOSFET pakai tegangan positif, kalau basis pakai arus gitu. Oke, kalau tadi aplikasinya MOSFET, FET, sekarang kita lihat aplikasinya MOSFET. Ya bisa sebagai pengemudi lampu, sebagai saklar ya. Nah, dia nggak perlu tegangan negatif, dia cukup tegangan positif 0, dia bisa ngatur lampu ini nyala mati. Jadi dengan tegangan 5 volt saja bisa sampai tegangan ratusan volt, ini bisa oleh MOSFET. Kalau transistor nggak sampai seratusan. Dia bisa pakai motor, dia bisa pakai lampu, dia juga bisa ngatur speed motor. Kalau dikasih pulsa, dia akan muter lampu. Makin cepat pulsanya, motornya makin cepat. Tapi ini hanya satu arah. Kalau pengen motornya dua arah, balik kiri, balik kanan, dia pakai sistem bridge. Ya. Kalau aktifin transistor yang atas, maka arusnya akan ngalir dari posisi ini, arus muter ke kanan, ke kiri. Tapi kalau dia aktifkan transistor ini off, ini on, arusnya ngalirnya ke bawah, maka motornya juga akan balik. Jadi aplikasi MOSFET dia bisa mengemudikan lampu sebagai saklar, menyalakan dan menghidupkan lampu, memutar motor tapi satu arah, bisa memutar membolak-balik putaran motor. Ini aplikasinya dengan model bridge, high bridge. Jadi dia bisa menggerakkan motor yang besar yang dikendalikan dengan 4 buah MOSFET yang membentuk H hybrid ya. Jadi kalau pengen putar kiri, yang aktif adalah yang Q2 dengan Q3. Jadi arusnya ngalir dari positif masuk ke motor ke sini ke ground, maka motornya ke kanan. Sementara 2 transistor 1 sama 4 dibikin off. Kalau mau bikin arah sebaliknya, maka Q4 dan Q1 yang on, Q2 dan Q3-nya off, sehingga arusnya akan ngalir dari 12 ke Q4 balik ke motor ke sini. Jadi kalau 2 dan 4 arus ngalir dari sini dari kiri ke kanan. Kalau arus yang satu ini off 2 transistor on, maka arus ngalir dari Q4 ke motor ke Q1, berarti motor ngarah arusnya dari kanan ke kiri, sehingga dia bisa bolak-balik. Artinya apa? Kalau di sini high, di sini low, arus muternya ke kanan. Tapi kalau di sini kasih low, di sini kasih high, arus muternya ke kiri. Ini adalah simbol optocoupler ya. Nanti kita bahas lain waktu, ada satu komponen namanya optocoupler.
Caranya kita bahas secara khusus nanti tentang optocoupler. Next, MOSFET juga ada pada rangkaian inverter. Jadi inverter itu pakai MOSFET, ada transformator step up-nya. Inilah generator clock, kasih pulsa. Artinya inverter itu adalah ngerubah tegangan DC menjadi AC. Ya, kita gunakan bisa nyalain TV pakai aki gitu. Ya, nyalain motor kompak pakai listrik, ini lagi ngetren ya. Atau kalau di bis itu bisa nyetel, bisa ngecas, bisa nonton TV, bisa nyetel karaoke. Nah, ini dari batu baterai DC rubah jadi AC, dari 12 volt DC menjadi 220 volt. Nah, ini pakai FET ya. Nah, makin besar tegangannya, makin banyak FET-nya akan menentukan lebih watt outputnya lebih kuat. Ini adalah rangkaian dimmer. Dimmer itu bisa bikin lampu ini redup. Kalau dikasih motor ya motor cepat, motor lambat ya. Tergantung dari pulsa PWM. PWM itu adalah pulse width modulation. Nah, ini tadi kembali diberikan ke optocoupler. Optocoupler akan mengemudikan MOSFET. Ini adalah MOSFET. Nantinya akan mengakibatkan penyulutan daripada on-off dioda ini akan mengakibatkan lampu ini menjadi bisa dibuat terang atau bisa dibuat redup ya, dengan pengendalian PWM. Next, selain dimmer ya tadi rangkaiannya, ini MOSFET dimmer. Dimmer ini adalah membuat terang redup ya, kalau dikasih motor jadi lambat dan cepat. Berikutnya adalah catu daya switching nih. Ini adalah simbol daripada switching power supply ya. Power supply itu ada dua macam, ada power supply linear, ada power supply switching atau disebut dengan SMPS, switching mode power supply, yang digunakan di charger atau adaptornya kamu punya laptop ya, adaptor TV warna, adaptornya LCD. Sekarang adaptor itu banyak yang udah pakai sistem switching. Kenapa? Adaptor jadi bentuknya kecil tapi kemampuan arusnya itu besar. Charger HP itu semua dibuat dengan switching. Ya, ini ada transformatornya, ada on-off-nya transistor switchingnya itu pakai MOSFET. Cara kerjanya gimana nanti ada pembahasan khusus tentang SMPS. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Habis ini kalian boleh praktek dan menjawab pertanyaan pada lembar pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.